datang di YouTube kami, Zuanka Project. Kalau mau tahu arti dari Zuanka, bisa cek deskripsi ya di bawah. Itu ada link IG kami. Buat di konten pertama ini, kami akan membahas suatu gadget yang lagi happening. Happening nggak ya? Tapi nggak terlalu happening banget sih. Kita bahas aja langsung ya. Kita ambil dari atas. 1, 2, 3. Maaf, tadi salah. Sekali lagi. Oh, nah bener kan? Hey, ini dia iPhone yang lagi happening tapi nggak happening banget. Karena udah ada sih Special Edition 2 yang lagi happening tuh. iPhone X ini dirilis pada tahun 2017. Padahal saya baru beli di tahun 2020. Wajar lah ya, mahasiswa kan gitu nabung-nabung dulu. Saya beli iPhone ini di GPS Store Bandung. GPS itu Global Phone Store. Bisa lihat ya di IG-nya. Dia juga ada banyak yang jual produk iPhone lainnya. Juga terpercaya sih kalau menurut saya. Di GPS Store ini dia menggaransikan HP ini selama 7 hari dengan syarat nih, di sini ada ini kan lubang yang ditutup dengan biasalah selotip pada umumnya garansi biasa. Nah ini tuh dia berlaku 7 hari dan jangan dilepas. Karena saya udah 8 hari, apakah garansi masih berlaku? Tidak kan? Mari kita lepas dulu biar sekut. Duh, maklumlah namanya juga selotip toko ya. Nih sekarang udah bersih ya. Kita lanjut. Sekarang kita pinggirin dulu ya HP-nya buat kita tahu apa aja sih kelengkapan yang dikasih kalau kalian beli HP di GPS Store. Kita buka ya. Nih, apa dari dusnya ya? Dari dusnya aja dulu ya. Biasalah dus-dus iPhone pada umumnya, tapi kalau kita beli di sana, dusnya tuh OEM. OEM tuh yang kayak gimana sih? Dusnya berarti dia nggak ada nomor email di sini. Tuh, nggak ada nomor email kan? Kosong. Jadi hanya informasi dari giganya aja, ya kan? Udah nih 64 giga ya, sama sesuai yalah ada di print ini mah. Kita lihat langsung isinya apa aja. Sorry rada keset. Seperti biasa buku manual book yang bohongan ya tuh. Oh ada SIM ejector ternyata, kirain nggak dapet. Ini ada buku manual book ya, biasa ini mah perinan lah 5.000 palingan G, 5.000 2.000 ya 10.000 lah sama SIM ejector. Terus kita bakal, aduh kok cuma gini doang, gimana ya kira-kira? Ini dia nih, kita akan dapat casan OEM lah ya. Udah gimana tuh, dusnya aja udah OEM, masa kelengkapannya nggak OEM? Ini OEM, ini OEM juga, tapi masih berfungsi kok. Cukup lah buat sementara 1-2 minggu, terus kita ganti lagi sama yang fast charging. Kan iPhone ini udah mendukung fast charging, betul. Sekarang kita bahas HP-nya. Oh ya, buat yang tadi saya bilang manual book ini bohongan, jadi bukan bohongan ya. Gini nih logikanya. Waktu saya beli HP ini, kalau HP batangan ini dijual dengan harga 7.200.000 tanpa kelengkapan. Kalau kita mau lengkap kayak tadi, kayak punya saya, ada dusnya, ada segala macamnya, kelengkapannya, itu kita nambah 200.000 aja. Nah sekarang kalau logikanya 200.000 masa sih dapat manual book yang asli dari sana terus kelengkapan yang ori? Nggak mungkin kan. Makanya kita seadanya aja. Bentuk HP di GPS juga kita tuh gak bisa selalu ada gitu, jadi kita harus nanya dulu ke adminnya. Kalau saya waktu kemarin lewat DM Instagram, saya DM ada nggak, ready nggak, baru saya ke sana. Jadi kita nggak usah buang-buang waktu juga kan kalau kita udah ke sana tapi nggak ada barangnya, buat apa? Dan harganya juga bisa naik turun, jadi kita spare uang lah, nggak mepet-mepet banget.
Mau nanya Kenapa? dong, Iya, kenapa? kalau misalkan di GPS bisa nggak sih kita bawa aplikasi Trio Tools gitu, jadi bawa laptop sendiri? Oh, True Tools ya. True Tools itu aplikasi yang menunjukkan kemungkinan-kemungkinan part yang ada di HP pernah diganti atau tidak, bukan? Betul? Oh, kalau setahu saya ya, waktu saya DM Instagram ke GPS, saya pernah nanya kalau saya ke sana bawa True Tools boleh nggak? Mereka sih mengiyakan saja, membolehkan saja. Tapi kan namanya juga aplikasi ya, tidak 100% akurat. Jadi di aplikasi itu kita bisa tahu apa aja sih kemungkinan yang telah diganti di HP ini. Misalnya kayak kamera pernah diganti, fingerprint rusak, atau bahkan sampai ke kalau di MacBook sih apa ya, CC cycle count, yang jadi dimana si HP atau perangkat Anda sudah dicas berapa kali, dicabut pasang berapa kali lah istilahnya. Nah itu bisa ketahuan di aplikasi True Tools itu. Nah kalau yang selainnya kan namanya juga aplikasi, jadi bisa akurat, bisa enggak. Nah dan di GPS itu HP-nya banyak, jadi saya sih saranin lebih ke feeling kalian aja mau milih yang mana. Mereka baik kok, kita mau minta 5 dijajarin boleh. Nah, tapi kitanya aja harus teliti yang mana yang harus dipilih, begitu. Oh iya, mau bagi tips nih menurut saya. Kalau mau beli HP di GPS atau di store lainnya, kalau menurut saya hal yang pertama harus dilihat, tergantung sih ya, kalau saya sendiri sih lebih ke unitnya. Pertama, dia mulus apa enggak. Kalau mulus ya gak apa-apa, langsung aja sikat, tapi lihat lagi dalamnya. Kalau hal yang kedua itu di baterai health. Kenapa di baterai health? Karena walaupun itu baterai health bukan patokan, seenggaknya kita tahu eh, kondisi baterai itu sudah berapa persen. Kita juga bisa kok ngira-ngira, misalnya kayak HP ini ya. HP ini kan rilis di tahun 2017. Kalau di tahun 2020 ini misalnya dia punya baterai health 100%, itu bisa kita curigain. Kenapa? Karena masa dari HP sudah 3 tahun dipakai, baterai health-nya tidak menurun. Jadi itu lebih balik lagi ke pintar-pintarnya kita dalam memilih. Selain baterai health, kalau buat di iPhone 8 ke atas, itu kan ada fitur True Tone ya. Nah, True Tone ini bisa kok dilihat gampang. Kelihatan banget bedanya kalau yang nyala sama yang enggak. Kalau misalnya yang enggak nyala, ini tuh putihnya kayak putih biasa. Kalau udah dinyalain, putihnya jadi putih ke kuning gitu. Kalau di kamera kayaknya kurang jelas, saya harus lihat langsung. Saya juga banyak kok kalau sebelum beli lihat-lihat dulu ke review orang lain. Biar gak lama-lama, langsung aja ya saya bahas HP yang saya dapat dari GPS Store. Kita buka dulu ya. Cepet banget kan Face ID-nya. Hehe. Nih, unit yang saya dapat baterai health-nya 85%. 85% dapat dikategorikan ya normal lah, sesuai dengan pemakaiannya yang telah 3 tahun. Selain baterai health, ini saya dapat unit yang LLA. LLA itu Amerika ya. Nih, selain itu untuk unitnya kata saya sih mulus banget sih. Bisa di kira-kira sekitar 95 sampai 97 lah. Buat keadaan fisiknya mulus. Cuma ada di sini aja agak sedikit putih-putih, nggak tahu putih-putih kenapa, tapi sisanya baik banget tuh, mulus. Buat hasil kameranya juga emang bagus gitu, udah gak bisa di iniin lagi, di compare. Kalau di compare sih ya paling sama yang atas-atasnya aja, iPhone 11, 11 Pro itu masih jauh lah, bisa wide juga kan kalau yang itu. Kalau yang ini bisa masih apa ya, worth it lah kalau dibilang dengan harga yang sekarang 7,4 ya saya beli ini. Kita udah dapat semua fitur interface baru dari iPhone. Kan iPhone mengganti interface-nya dari iPhone X yang asalnya Touch ID, dia berpindah ke Face ID. Ya buat ukuran mahasiswa buat nyobain interface baru dari iPhone
ya kenapa enggak gitu milih iPhone X daripada iPhone 11 harus ngeredit, ya kan, mendingan beli case aja. Buat game, iPhone X ini bisa menopang grafik rata kanan ya, kalau bahasa komputernya mah. Dia masih kuat rata kanan, tapi ingat apa yang dihasilkan pasti mengorbankan sesuatu. Apa tuh korbannya? Yaitu dia baterai. Ya, jadi baterainya cepet cepet habis. Dan untuk pemakaian kayak game-game biasa, game-game normal kayak gini, tuh dia emang gambarnya mantep banget gitu kalau saya bisa bilang mah. Tapi saya belum pernah nyobain iPhone 11 Pro tapi kayaknya ini juga udah cukup lah ya buat game. Dah mau main game apa tuh nggak bisa main PB di HP juga. 3. Oh iya nih, buat di iPhone X kan dia udah pakai interface baru ya, yaitu dengan pergantian Touch ID ke Face ID. Bukannya mau menjelekkan, tapi sekiranya ada yang jual iPhone X tanpa Face ID, nah kalian lebih baik kalau menurut saya mending beli iPhone 8 Plus. Kenapa begitu? Bukannya mau menjelekkan ya, sekali lagi ingat, karena yang diunggulkan di iPhone X ini yaitu fitur Face ID-nya, interface baru dia. Nah, kalau kalian tidak ada Face ID-nya, dari segi chipset, terus performa, RAM, sama kayak iPhone 8 Plus. Membedakan interface-nya. Di iPhone 8 Plus juga, kalau untuk bermain game seperti PUBG dan yang lain-lain, itu lebih baik. Karena kenapa? Kalau di iPhone X kadang suka kita kepencet yang bagian sini, bagian poninya ini. Jadi kan kagok gitu ya kalau misalnya kita lagi nembak-nembak taunya salah pencet. Jadi kita yang mati, nanti kesel HP dibanting deh. Jangan sampai lah ya. Bukannya mau menjelekkan ya, ingat sekali lagi. Hanya ingin memakai fitur lebih baik dan semaksimal mungkin gitu. Kalau jadi sesuaikan dengan budget lah, budget kalian. Kalau misalnya cukup untuk yang baik, kenapa tidak gitu, kenapa harus memaksakan untuk yang kurang baik ya gitu. Buat spesifikasinya udah banyak lah ya reviewer lainnya. Saya mah ini hanya mau bahas apa yang saya dapat kalau saya beli iPhone di GPS. Untuk mengulas sedikitnya, jadi iPhone X ini udah dibekali dengan chipset A11 Bionic, dan dia tuh kapasitas baterainya kalau nggak salah 2700 sekian lah ya. Nah, menurut pengalaman saya pribadi, saya setelah pakai HP ini, untuk pemakaian terus menerus, ini HP itu bisa sampai sekitar 9 sampai 10 jam. Contohnya seperti saya nge-YouTube atau aplikasi-aplikasi ringan lainnya lah seperti Instagram, pokoknya media sosial itu bisa sampai 9 sampai 10 jam non-stop. Stop sih ada isomanya, tapi sering dipakainya gitu. Kalau buat ngedit juga aman, gak panas. Tergantung sih, kalau saya kan baru ngedit foto aja ya. Tuh, saya baru ngedit foto aja, kalau nggak nge-scan foto aja. Itu nggak panas. Kalau video belum tahu tuh, belum dicoba. Apa nanti kita bikin videonya aja yang terpisah buat ngedit video di iPhone X ini. Oh iya, buat yang tadi dibilang ya, kan tadi ada yang nanya tuh dari mana, nggak tahu, dari atas gitu, nanya tentang TreeTools. HP ini udah saya TreeTools dan alhamdulillah juga hasilnya baik. Tapi inget ya, TreeTools itu bukan jadi untuk patokan kalian. Jadi TreeTools itu untuk yang tadi saya bilang, pokoknya masa ngejelasin 2 kali, bingung juga saya nanti. Jadi untuk hasil TreeToolsnya nanti saya lampirkan di belakang ya, sekalian dengan tes kamera dari iPhone X ini. Oke, guys. Udah.
Oke guys, saya kira cukup sekian ya yang saya bisa sampaikan tentang apa yang saya dapat di GP Store ini. Ingat, omongan yang saya katakan itu belum tentu 100% terjadi pada kalian ya. Ini mah saya ingin berbagi apa pengalaman saya yang saya dapatkan dan apa pengalaman saya yang akan saya berikan kepada kalian. Ingat, saya alhamdulillah dapat iPhone-nya baik, bagus. Makasih GP Store, saya tidak di endorse sama sekali. Ya, itu udah saya sama siapa ya. Masa main endorse aja, ya kan? Pokoknya jangan lupa bantulah like, comment, subscribe, oke? Sekian dari Zuanka Project. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang haredang ya, imik halangan.